Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bidzikril maut wa qissaril amal. Asyhadu an la ilaha illallah azza wa jalla wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul afdal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akmal wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Para pemirsa di mana saja berada dan para seluruh peserta Zoom meeting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam satu forum diskusi atau bahsul masail, menyikapi tentang masalah yang saat ini sedang viral, bagaimana hukum seorang yang terkena COVID atau di-COVID-kan, hukum dalam masalah memandikannya bagaimana, mengkafaninya, mengkuburkannya dan mensolatinya. Sebetulnya kalau kita melihat merujuk kepada tuntunan syariat yang telah sampai kepada kita dalam semua kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab fikih yang kami himpun, itu tidak ada perbedaan yang mencolok tentang masalah bagaimana cara memandikan, mensolati atau kuburkan dan lain-lainnya bagi orang yang di-COVID-kan atau yang terkena COVID. Kenapa? Karena di dalam syariat, dalam tuntunan, ketika seseorang meninggal dunia, maka ketika mereka itu dimandikan, maka hanya ada dua cara, tidak lebih dari itu. Cara yang pertama adalah memakai cara yang aqall atau yang sederhana atau cara yang minimal, dan itu sudah mencukupi. Yang kedua, dengan cara yang akmal, yang sempurna atau cara yang maksimal. Pun ketika dalam masalah mengkafani ada dua cara. Ada cara yang akmal, cara yang minimal, sederhana. Ada cara yang akmal, cara yang sempurna atau maksimal. Maka pada kesempatan kali ini, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang terkena virus COVID? Baik, saya akan bacakan salah satu nas hukum yang termaktub di dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 164. Di sini Tuan Pengarang musonif kitab ini mengatakan, walau taharraqo bihaitsu law gusila taharra yumam wa in kana bihi qaruhun wa khifa min taksilihi tasaruhul bali ba'da dafni gusila li anna sairuna ilai. Nah, artinya kurang lebih, jika ada seseorang yang orang itu terbakar, matinya terbakar, jika dimandikan maka akan rontok, akan rusak kulit-kulitnya. Maka yang demikian tidak boleh dimandikan. Yang demikian orang tersebut karena kulitnya ketika dimandikan itu akan rusak, maka yumamu, maka harus ditayamumi. Dan jika seseorang itu padanya ada qoroh, ada penyakit, apapun itu jenisnya penyakit, dan dikhawatirkan dari memandikan itu akan menjadi rusak setelah dipendam, maka hukumnya gusila, tetap orang tersebut tetap dimandikan. Alasannya di ana sohiruna ilahi, karena kami pun, kita semua yang mati itu nanti pasti akan mengalami kerusakan. Jadi pendek kata, siapapun dia, selama dia mukmin, selama dia muslim, maka hendaklah tetap tidak keluar daripada tuntunan syariat Islam. Kalaupun sekali lagi ada perbedaan tentang masalah COVID, itu hanya masalah teknis, hanya sedikit perbedaan.
Taruhlah ya, ketika seorang yang dikopikan itu maka ditambah supaya lebih safety, lebih layak, maka ditambah ketika sudah dikafani ditambah dengan dibungkus oleh plastik. Tujuannya apa? Karena pada dasarnya ya, virus COVID itu sebagaimana yang dikatakan oleh juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu William Andrew Crow, mengatakan hingga kini tidak ada bukti bahwa jenazah bisa mentransmisikan virus kepada mereka yang hidup. Kenapa? Karena COVID-19, sebut saja COVID-19, itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berada pada DNA manusia yang hidup atau binatang. Maka ketika manusia itu mati atau binatang itu mati, maka pastinya virus COVID itu tidak bertahan lama dan dia akan mati. Karena apa? Lagi-lagi virus itu hidup pada DNA manusia ketika manusia atau binatang itu hidup. Nah, demikian alasan yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu William Andrew Crow. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ya, walaupun nanti pada kesimpulan akhirnya kita akan bahas makalah bersama-sama dengan makalah yang sudah kami susun dari beberapa referensi kitab yang kami himpun. Bagaimana cara memandikan, cara mengkafani dan lain-lainnya khususnya terhadap orang yang terdampak COVID. Yang pertama, cara memandikan. Ya, itu di dalam Islam itu hanya ada dua cara, sekali lagi saya sampaikan. Yaitu cara akol, cara yang sederhana. Itu bagaimana caranya, yang penting seorang mayit, orang yang mati itu dibungkus dengan sehelai kain. Nah, ini cara yang sangat mudah dan itu sudah sangat mencukupi. Dengan sehelai kain, yang kain itu menutupi seluruh jasadnya mayit. Maka dengan cara demikian, ya, ketika kita membungkus mayit itu sudah cukup. Lantas bagaimana memandikan mayitnya pula? Pun ada cara yang akol, itu cara yang sederhana. Maka memandikan si mayit itu pun cukup, itu dengan menyirami seluruh badan mayit dengan air setelah hilang najis-najis atau kotoran-kotoran yang melekat pada badan mayit. Nah, maka cara yang seperti itu sudah dianggap cukup menurut tuntunan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak langsung mempraktekkan bagaimana cara mengkafani. Nah, untuk cara memandikan nanti akan panjang lebar kita bahas dalam forum Zoom meeting yang akan kita laksanakan. Maka cara yang akan saya sampaikan pada saat ini cara yang sempurna, cara mengkafani yang sempurna. Dengan alasan kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ahsinu afana mautakum. Fa innal mauta tatabaha bi aqfanihim. Yang artinya kurang lebih, perbaguslah oleh kalian kain kafan yang mati di antara kalian. Jadi perbaguslah oleh kalian ketika kalian mengkafani yang mati di antara kalian. Lantaran apa? Kita harus perbagus itu bungkusnya si mayit, kain kafannya. Karena fa innal mauta tatabaha bi aqfanihim. Karena hakikinya nanti seorang yang mati, orang-orang yang mati itu nanti dia akan pamer, dia akan pamer terhadap saudara-saudaranya yang mukmin di alam sana. Dia akan pamer dengan kain kafan yang digunakan. Kalau kain kafan yang digunakan baik atau bagus dan caranya sesuai syariat, maka dia akan bangga dengan semua itu. Oleh karena itu patut buat kita bagaimana caranya mengkafani yang ahsan, yang terbaik menurut tuntunan. Baik, kita lanjut kepada pembahasan mengkafani mayit. Baik, kita lanjutkan cara yang
Cara yang sederhana saya tegaskan kembali, yaitu cukup pelayan yang bisa menutupi seluruh jasad mayit. Dan tentang masalah si mayitnya cukup kita taruh dan langsung kita bungkus dengan helai yang bisa menutupi jasad mayit. Kita coba cara. Pertama kita pegang ujung-ujung daripada helai ini. Sembari kita pegang, kita jalankan. Ini coba jalankan. Sudah bungkus satu persatunya. Selanjutnya langkah yang kedua. Ya, sama kita jalankan seperti kita bibir. Cara yang sederhana, karena dia kena memikir sebelumnya dia, itu dia sebelumnya. Tapi sudah cukup cara seperti ini. Ini cara yang sangat sederhana dan ini cukup secara tuntunan tanpa diberikan dibumbui dengan yang lain-lainnya. Ketika lapisan-lapisan helai ini sudah menutupi mayit, maka sudah cukup tinggal kita ikat dengan kencang supaya merosot. Itu cara yang pertama. Jelas ya? Udah ya tadi. Oh udah. Ya sekarang kita cara yang kedua, yaitu cara yang akmal atau cara yang sempurna di dalam mengkafanni mayit. Cara yang sempurna di dalam mengkafanni mayit yaitu dengan menggunakan 3 helai kain. 3 helai kain, sebagaimana pun Rasulullah SAW dikafani dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikafani dengan 3 helai kain. 3 helai kain yang menutupi jasad mayit. 3 helai kain ini kita sudah tahu. Nah, sebaiknya dilebihkan 1 jengkal atau 2 jengkal antara bagian kaki dan bagian kepala, supaya apa? Supaya nanti ketika diikat itu hasilnya bagus, supaya ada jambulnya gitu. Ya, tanpa itu kok nggak masalah, tapi supaya bagus itu maka lebihkan dari kepala itu 2 jengkal atau 1,5 jengkal, supaya ketika diikat mayit maka di bagian atas kepala dan bawahnya itu bisa dibentuk jadi cakep, jadi mambrak gitu pocong-pocongannya. Kalaupun tanpa itu nggak masalah. Yang pertama. Langkah yang kedua, setelah mayit kita taruh, maka yang kita harus perhatikan adalah si mayit cara yang sempurna nih. Si mayit itu seluruh manafid, rongga-rongga atau bolongan-bolongan yang ada pada mayit itu diberikan kapas, ditutup dengan kapas. Pertama telinga si mayit kita berikan kapas, tutup dengan kapas.
hidungnya tutup dengan kapas semuanya. Nah, termasuk kedua kemaluannya itu tutup dengan kapas. Nah, dan setelah demikian, maka apalagi yang diberikan kapas, yaitu seluruh anggota sujud si mayit. Maka seluruh anggota sujud si mayit itu harus diberikan kapas. Diberikan kapas. Namun sebelum diberikan kapas seluruh anggota sujudnya itu, maka dibubuhi sedikit kapur barus. Dibubuhi sedikit saja kapur barus. Ya, yang sudah halus, yang kita sudah haluskan. Ini belum tapi halus nih. Dihaluskan banget gitu. Setelah itu berikan minyak wangi. Minyak wangi dibubuhi minyak wangi. Setelah dibubuhi minyak wangi, maka kapas-kapas yang sudah kita bubuhi minyak wangi dan sudah kita berikan sedikit kapur, maka kapas-kapas tersebut kita letakkan kepada seluruh anggota sujud mayit. Diketahui anggota sujud mayit itu ada 7. Yang pertama ya kedua tangannya, berarti kita tutup kedua tangannya, ya kita tutup dengan kapas semuanya, tutup seluruhnya kedua tangannya dengan kapas. Kapas yang rapi, nanti kita rapikan dengan caranya kapas ya, tangannya. Selesai tangannya, maka kedua sikutnya dan kedua kakinya. Sikutnya kayak apa nih? Dengkul, bukan sikut. Dengkulnya kita tutup dengan kapas. Kemudian kedua kakinya pun ditutup dengan kapas. Setelah kapas itu dibubuhi minyak wangi dan sedikit kapur barus. Nah itu. Cuman yang jadi permasalahan, mungkin curhatan saya ini, mestinya bagi yang menjual alat-alat untuk orang yang meninggal ini harusnya update. Karena dari dahulu sampai sekarang saya perhatikan itu yang diberikan itu belum update ya. Belum update ketika menjual alat-alat kematian itu tidak update, sehingga yang saya perhatikan minyaknya saja masih minyak duyung. Ketika ditaruh ke mayit, maka itu akan berwarna lain, dia akan kuning. Harusnya kan minyaknya yang tidak berwarna, ketika ditaruh warnanya tetap putih, tidak merusak. Kenapa? Karena nanti setiap lapisan mayit ini harus kita berikan bubuhi minyak wangi. Setiap lapisan ini kita bubuhi minyak wangi atau semprotkan minyak wangi. Sekarang kan efektif ya, gampang. Jangan memakai minyak wangi duyung. Kenapa? Karena itu akan merusak warna kain kafan. Gitu loh. Di seluruhnya kita bubuhi minyak wangi, kain-kain kafannya, dan seluruh anggota sujudnya sudah kita berikan kapas. Semuanya kita tutup dengan kapas. Setelah itu, nah yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mencisir mayit, perhatikan mayit laki-laki khususnya. Nah, jika ada rambut yang rontok, maka rambut yang rontok itu wajib kita masukkan lagi. Sunahnya itu ditaruh lagi di sini. Nah, wajib ditaruh dan wajib diletakkan di mayit tersebut. Sunahnya ditaruh di kain kafan ini berbarengan dengan mayit. Jangan sampai yang rontok-rontok dari rambutnya itu kita buang. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketika ada rambut yang rontok dari mayit, ketika disisir sebelum ditutup, ya, maka rambut yang rontok itu wajib dimasukkan lagi bersama mayit. Ya. Sunahnya dimasukkan bersama kain kafan si mayit tersebut. Ya. Nah, setelah kita berikan itu semua, maka baru kita tutup. Nah, sekarang kita tutup. Ini cara yang sempurna. Kain tidak helai kain, tapi helai kain ini menutupi si mayit. Selalu kita jalankan caranya. Saya hasil bagus. Ya. Ya. Selanjutnya
lapisan yang kedua ini. Kira-kira ketika melipatnya begini, nanti hasilnya bagus, tidak langsung dilipat, dijalankan. Selanjutnya lapisan yang terakhir, nah ini menutupi seluruh bagian. 3 lapis ini, 3 lapis. Ini cara yang sempurna, yang pun Rasulullah SAW dikapani dengan 3 hal lain tanpa yang lainnya. Setelah itu kita rapi, kita ikat, ya, dengan cara yang sempurna. Kita ikat, namun perlu diketahui sebelum kita menaruh kain kafan di bawah ini kita harus taruh sudah ada tali. Jangan mayat udah ditaruh, diangkat lagi. Jadi talinya dahulu, setelah tali kita taruh, setelah tikar taruh lagi tali untuk mengikat kain kafan. Kalau tali yang tadi diikat itu untuk mengikat ikat. Kalau tali yang kedua di sini untuk mengikat kain kafan. Jelas ya. Nah, kain kafan berapa tali? Yaitu 1 bagian kepala, 2 setelah leher, di sini di dada, 3 yaitu di atas pantat, di atas bokong, yang keempat di bawah bokong, yang kelima di ujung. Berarti ada 5 tali. 5 tali ketika kita mengkafani mayat. Tali pertama yaitu di atas kepala, tali kedua di dada, di atas di bawah leher, tali ketiga di atas bokong, tali keempat di bawah bokong, tali kelima yaitu berada di ujung kaki. Berarti 5 tali. 5 tali. Kalau masalah tali yang di dalam di bawah ini, di bawah apa? Di bawah tikar itu no problem. Berapa ikatan? 2 atau 3 lah paling banyak. Atau 4 atau 5 terserah. Nanti ininya 5 tadi 5. Nah, itu sunahnya ganjil kan ya. Udah jelas tuh. Itu cara yang sempurna. Dan dalam mengkafani mayat. Ada lagi satu cara lagi dan hukumnya ini jaiz, boleh. Artinya menambahkan dari 3 lapis ini. 3 lapis ini ditambahkan. Ini terjadi kepada Abdullah ibnu Umar. Ketika Abdullah ibnu Umar mengkafani putranya, maka Abdullah ibnu Umar itu menambahkan 2 helai kain. Yang pertama yaitu kain yang berbentuk gamis. Jadi ada gamis. Bangun dulu. Ada gamis. Cara yang kedua yaitu bangun dulu. Gamis. Ada gamis. Apa itu gamis? Gamis itu pakaian tanpa jahitan yang panjangnya itu sampai kepada di bawah dengkul. Ini gamis. Di sini nanti tengahnya dipotong seperti ini, dipotong supaya buat memasukkan kepala si mayat. Dipotong. Nah, sekarang kita taruh ini gamis untuk pakaian untuk si mayat. Caranya ini diangkat bagian atasnya yang terlebih dahulu supaya nanti tinggal dimasukkan ke kepala si mayat. Nah, ini gamis. Nah, berarti udah berapa? Ada 3 helai ditambah gamis jadi 4 helai. Ya, maka nilainya 4 helai di sini. 4 helai. 1 helai lagi yaitu imamah. Imamah itu yang ditaruh di atas kepala mayat. Berarti laki-laki. Imamah, maka laki-laki tadi nanti diberikan imamah. Berarti udah 5. Berarti imamah ini diambil 1 lapis. Tadi kan pertama 3 lapis yang menutupi jasad mayit. Selanjutnya 1 lapis lagi yaitu berupa gamis, baju kurung. 1 lapis lagi yaitu berupa imamah. Maka menjadi 5 lapis. Nah, ini hukumnya jaiz, boleh. Karena pun sahabat itu melakukan seperti
ini. Itu jelas. Sekarang kita coba cara yang kedua. Itu cara yang boleh, hukumnya boleh. Ya. Oke, nah iya sih. Nah, maka setelah ini cara yang kedua. Cara yang kedua itu hanya tambahan gamis dan ini dan imamah. Nah, kita tutup, nah gitu. Nah, jelas teman. Dan ini kan cakep ini. Nah, tadi ini kita masukkan lagi kembali. Ya, bisa begitu, bisa. Nah ini cara yang kedua yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar terhadap putranya. Ini buat mayit laki-laki. Maka buat mayit laki-laki ada dua cara. Cara pertama dalam hal yang akmal, yaitu cara dengan 3 helai lapis saja tanpa yang lainnya, itu di dalam kafan Rasulullah. Cara yang kedua yaitu cara yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yaitu dengan 5 lapis. Nah, seperti contoh ini. Nah yang terakhir yaitu dengan diberikan imamah. Kepalanya menutupi kepala. Imamah itu kain yang menutupi kepala seperti mukena lah gitu. Tapi ini imamah. Diberikan imamah itu di model menutupi kepala si mayit laki-laki. Dan imamah nanti imamah itu dipakaikan di kepala si mayit. Ini si mayit nanti di sini di atas dipakai imamah, diputar kepalanya, tutup ya, angkat sedikit, terus ini imamah nanti menutupi kepala si mayit laki-laki. Hampir sama dengan mukena bagi wanita. Kalau wanita karena makin mukena nanti ditutup semuanya. Kalau laki-laki nanti imamah. Ini imamah. Jadi tambahannya imamah dengan gamis. Ini cara yang kedua yang dibolehkan. Melebihi daripada 5 kain, 5 helai kain ini punya haram. Lebih daripada 5 kain itu haram. Kenapa? Karena itu atul mal, namanya harta. Jelas, ya selesai. Cara untuk laki-laki. Baik, untuk yang kedua kalinya kita praktekkan cara mengkafani mayit wanita. Maka sama halnya dengan masalah mayit pria. Maka ada 2 cara, ada cara yang akol, yang sederhana, dan ada cara yang akmal, cara yang maksimal atau sempurna. Maka bagi wanita ketika kita melakukan maka dengan cara yang akol, yang sederhana, maka cukup yaitu dengan kita menggunakan lapis helai kain yang penting dengan ketentuan kain yang kita gunakan ini bisa menutupi seluruh jasad mayit wanita tersebut. Nah, maka setelah kita taruh mayit di atas kain kafan, maka cukup tanpa diberikan yang lain-lainnya. Maka cukup yang cara ini cara yang cukup, maka tidak perlu diberikan yang lainnya, langsung kita bungkus. Ini cara yang akal bagi mayit wanita. Penting kain ini bisa menutupi seluruh jasad mayit. Cara yang sangat sederhana dan ini cukup menurut tuntunan. Ya. Tanpa diberikan yang lain-lainnya lagi. Tanpa diberikan lain-lainnya. Ini cara yang sederhana. Ini sangat efektif nih buat kalau kita pengen cepat orang-orang yang terpapar COVID. Walaupun pada faktanya kita lihat di lapangan ini, mohon maaf,
Ini tidak update gaib yang menjual kain kafan maupun yang memandikan. Ya. Akhirnya banyak hal-hal yang secara ilmiah itu tidak ada perkembangan. Mestinya baik yang menjual kain kafan itu update, apa saja yang harus dijual, dan bagi yang memandikan pun update. Namun bukan menyalahkan yang sudah dilakukan, harusnya ada perkembangan dalam masalah apapun itu, karena ilmu itu berkembang. Ini cara yang pertama. Cara pertama masalah mayat wanita ketika cara yang akor, pakai cara yang akor, cara yang sedikit. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Oke, lanjut. Udah, kasih ada. Baik. Sekarang kita cara yang kedua bagi wanita. Maka cara yang kedua yaitu cara akmal, namanya cara yang sempurna. Yang pertama itu menggunakan lava patani. Lava patani yaitu dengan 2 helai lapis kain yang paling bawah. Setelah 2 lapis kain, ya, kita sudah taruh di paling bawah 2 lapis kain, maka kita tambahkan yang namanya gamis. Nah, ini gamis yang menutupi badan sampai kepada sikut. Nah, ini namanya gamis. Gamis. Tapi sudah berapa? Sudah 3 lapis. Pertama 2 helai di bawah, 2 lapis tambah gamis, dan yang ketiga keempat yaitu kita berikan izar. Ini namanya izar, sarung. Ya, sarung dari mulai paha ya sampai kepada kaki. Ini sarung berarti sudah 4 lapis. Pertama gamis ditambah sarung, izar. Yang ketiga dan keempat itu 2 lapis di paling bawah. Berarti sudah 4 lapis. Nah, ditambah yang terakhir adalah khimar. Khimar itu kerudung mayat. Sebagaimana yang sudah maklum, ya, ada kerudung yang buat sholat itu pakai bagus. Nah, itu kerudung. Berarti sudah 5 lapis. Nah, bagi wanita itu 5 lapis. Dengan kerudung menutupi seluruh tubuhnya. Kita pasang di sini nanti kerudungnya bagus mengkena, langsung dipasang. Ini cara yang sempurna. Namun sebelum kita tutup, ya, sebagaimana tadi akmal bagi pria, maka kita taruh kapas yang sudah kita bubuhi sedikit kapur dan minyak wangi. Nah, di mana kita taruh? Yaitu kita letakkan pada seluruh anggota sujud si mayit. Sama laki perempuan itu anggota sujud ada 7. Maka kita letakkan kepada semua anggota sujud mayit. Dari mulai kepala, batuk, tangan, kedua sikut, dengkul, kedua kaki. Itu kita taruh untuk seluruhnya, termasuk dengkulnya. Sebelum kita taruh kita bungkus dengkulnya, kedua kakinya, dan kepalanya.
ini baru nih, nanti baru pakai apa? Pakai mukena. Nah, hidungnya, telinganya, mulutnya itu ditutup dengan kapas. Nah, itu sunahnya. Dan pada semua lipatan-lipatan ini nanti kita bumbui minyak wangi. Namun tolong minyak wangi yang digunakan itu jangan sampai karena nggak update ya. Nggak update, akhirnya minyak wangi tetap minyak wangi dulu. Ketika ditaruh di di kain kapan maka warnanya akan berubah. Sebaiknya minyak wangi yang tidak merusak warna kain. Nah, ini perlu update itu baik yang menjual atau kadang-kadang kebanyakan kapas, akhirnya si mayit seperti mumi, ya, dikapasin semua badannya. Kenapa? Lagi-lagi baik yang menjual atau yang melanjutkan ungkapan itu badan yang belum update. Maaf sebelumnya dan itu, mari sama-sama kita pahami secara syar'i tentang masalah mengkapani mayit yang sesuai tuntunan. Maka sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang mutawaroh, maka seperti inilah cara mengkapani mayit yang sempurna bagi wanita, yaitu dengan 5 lapis. Saya ulang lagi, yaitu lapis pertama itu 2 helai lapis, nah di bawahnya ditambah dengan gamis 3, ditambah dengan izar sarung 4, ditambah dengan kerudung 5, berarti sudah 5. Ini sudah sempurna. Nah, sekarang kita tutup dari mulai bagian sarung ini. Sarung kita tutup, yang menutupi sarung itu dari mulai besar ya sini maksudnya. Maksudnya nanti dari sini. Ini sebagai contoh saja. Sarung, setelah sarung yaitu gamis. Dari wanita cara yang akmal, gamis. Setelah gamis, maka kita tambah dengan 2 helai kain yang sudah kita siapkan di bawahnya. Mukanya nggak usah ditutup dahulu. Terus tambah ini nanti baru ditutup semua. Sebaiknya dijalankan supaya hasil bagus. Nah, seperti ini. Lantas bagaimana ketika kita sudah ikat dan sekarang sudah usum nih, sudah usum. Ketika kita sudah ikat maka dianjurkan ikatannya ketika masuk liang lahat itu harus dibuka mestinya. Kalaupun pada saat ini tidak dibuka itu dalam makruh. Maka orang yang ketika dia mayit itu tadi diikat ikatan tali pocong dan semuanya itu hukumnya makruh. Kalaupun tidak dibuka karena darurat tidak masalah. Tapi sebaiknya ikatan-ikatan yang ada pada si mayit itu dibuka. Tapi kalau yang sudah COVID itu karena sudah dibungkus dengan plastik ya, dengan plastik dan dengan peti ya, nggak mungkin kita buka lagi. Jadi nggak masalah kalau ikatan pocongnya tidak dibuka. Kenapa? Karena ketika tidak dibuka itu hukumnya makruh. Yang penting ketika kita menaruh di peti, hadapkan si mayit itu ke arah kiblat. Itu wajib menurut kaul yang muktamad, yang kuat, hukum yang kuat. Ketika kita letakkan di peti, maka gimana caranya supaya ketika si mayit kita di peti itu menghadap kiblat. Jangan sampai si mayit itu mustalqiyan, jangan sampai si mayit itu terlentang atau mustadbiron, tengkurap. Nah, itu menjadi masalah. Hingga dalam fikih, ketika mayit dikubur itu tidak menghadap kiblat, dia tengkurap atau terlentang, maka wajib dibentuk lagi dari yang wajib digali kembali ketika mayitnya belum rusak. Saking apa? Berarti kan menghadap kiblat bagi mayit itu wajib, baik memakai peti ataupun tidak menggunakan peti. Sekali lagi bagi kita yang saat ini sedang usumnya menggunakan peti bagi si mayit, maka harusnya meletakkan mayit itu menghadap kiblat di dalam peti. Gimana caranya supaya enggak terbalik, enggak melimpang, kalau kata orang grogol, enggak melimpang lagi, gitu. Kemudian bisa dipahami. Nah,
Nanti untuk lebih jelasnya kita lakukan pada Zoom meeting Selasa besok. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.